Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Wulandari Olivia dari tingkat 2A D3 RMIK. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau mengulas kembali tentang modul 4. Modul 4 ini berjudul Pertukaran Informasi Kesehatan Stakeholder dalam Sistem Informasi Kesehatan beserta kasus dan dari jurnal. Selanjutnya yaitu yang pertama ada definisi SIK atau Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi. Sistem Informasi Kesehatan atau SIK terintegrasi adalah suatu sistem berbasis teknologi, informasi yang mengumpulkan, mengelola, memproses, dan menyebarkan data kesehatan dari berbagai sumber dalam satu platform yang saling terhubung. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan layanan kesehatan di tingkat lokal, regional, hingga nasional. SIK terintegrasi menghubungkan berbagai subsistem seperti rumah sakit, puskesmas, laboratorium, apotik, dan instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan data keseluruhan dapat diakses dengan mudah, akurat, dan real-time oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu ada manfaat SIK atau Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi. Di sini ada beberapa manfaat dari SIK. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu efisiensi profesional. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang keempat yaitu memantau dan pelaporan yang lebih baik. Yang kelima yaitu akses data pasien yang lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keamanan data pasien. Selanjutnya yaitu jika tadi ada manfaat SIK, maka sekarang ada fungsi SIK. Di sini ada beberapa fungsi SIK yang terintegrasi. Yang pertama yaitu menggabungkan data kesehatan dari berbagai komputer seperti rumah sakit, klinik, puskesmas menjadi satu database yang terpusat. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi kerja, yaitu mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi kesalahan data. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memungkinkan akses yang lebih cepat dan akurat terhadap data pasien. Dan yang terakhir yaitu untuk mendukung pengambilan kebijakan, menyediakan data yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan kesehatan yang lebih baik. Berikut ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan. Tujuannya adanya pengaturan tentang penyelenggaraan komunikasi data ini yaitu untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses data kesehatan, prioritas, dan muatan data lainnya. Selanjutnya itu untuk mengoptimalkan aliran data kesehatan dari kabupaten atau kota atau provinsi ke Kementerian Kesehatan atau sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Selanjutnya ada implementasi sistem elektronik dalam integrasi SIK atau SIK. Penerapan teknologi informasi dan sistem berbasis elektronik untuk mengelola, menyimpan, dan memproses serta mentransfer data kesehatan secara efisien agar berbagai fasilitas kesehatan antar berbagai fasilitas kesehatan. Tujuan utama dari implementasi ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi, memungkinkan berbagai pihak dalam sektor kesehatan seperti rumah sakit, klinik, apotik, laboratorium, dan pemerintah, untuk berbagai informasi medis secara real-time dan aman, guna meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Selanjutnya yaitu pada Sikda generik, modul Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota akan diintegrasikan dengan aplikasi komunikasi data menggunakan 28 dari 172 dataset prioritas dan DHIS 2 atau District Health Information Software version 2 sebagai dashboard. Integrasi dengan menggunakan DHIS 2 ini diperlukan alat bantu untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan berbagai level organisasi kesehatan, khususnya untuk data agregat. Sumber data dapat berupa pencatatan secara manual,
atau semi manual seperti kertas dan aplikasi spreadsheet. Woi. Ayo lagi buat video. Selanjutnya yaitu pada Signa generik modul Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota akan diintegrasikan dengan aplikasi komunikasi data menggunakan 28 dari 172 dataset prioritas dan DHIS2 atau District Health Information Software version 2 sebagai dashboard. Integrasi dengan menggunakan DHIS2 ini diperlukan alat bantu untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan berbagai level organisasi kesehatan. Khususnya untuk data agregat, sumber data dapat berupa pencatatan secara manual atau semi manual seperti kertas dan aplikasi spreadsheet. Yang kedua yaitu penggunaan sistem elektronik seperti SITT, SIHA, SISMAL, e-logistik, Comdat, di mana output data agregatnya diintegrasikan di suatu data software, warehouse, atau bank data kesehatan. Di sini saya ada mengambil contoh kasus dari jurnal, yaitu contoh kasusnya yaitu Simpus atau Sistem Informasi Puskesmas. Di Puskesmas Karangdapo mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan, di mana data antara satu laporan dari suatu program dengan laporan lain dari program lainnya memiliki database yang hampir sama. Di sisi lain, aplikasi untuk membuat berbagai laporan tersebut, maka dari itu Puskesmas Karangdapo dibutuhkan Di sini saya ada mengambil contoh kasus dari jurnal, yaitu di sini saya ada mengambil contoh soal kasus dari jurnal, yaitu yang dimana contoh kasusnya Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Puskesmas Karangdapo mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan, di mana data antara satu laporan dari satu program dengan laporan lain dari program lainnya memiliki database yang hampir sama. Di sisi lain, aplikasi untuk membuat berbagai laporan tersebut berbeda-beda, sehingga menimbulkan tumbang tindih dalam pekerjaan. Maka dari itu, Puskesmas Karangdapo dibutuhkan suatu sistem informasi kesehatan untuk digunakan di daerah atau puskesmas dan dinas kesehatan, yang disebut Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau SIKDA generik. Pelaksanaan Simpus di Puskesmas Karangdapo yang melaksanakan SIKDA generik di unit rekam medis berpendidikan yaitu D3 Farmasi, S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat, analisa peneliti tentang sarana dan prasarana dalam penunjangan pengoperasian. Aplikasi SIKDA sudah berjalan dengan baik. Sekian hasil atau penjelasan kembali tentang modul 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.